Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyashdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala bil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersama-sama Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'ussalam ahayna rabbana bissalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana kabarnya dulu, Bapak sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu bahagia, kita akan melanjutkan kajian kita masih di maqalah 31, tata cara bagaimana kita bisa bermusyahadah. Itu ya, agar kita bisa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, syahadat kita benar, baik. Nah, kita diberikan oleh Al-Arif bila As-Sayyid Mutahiyah 10 amalan batin. Yang 10 amalan batin ini insya Allah kalau kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita menuju musyahadah, menuju penyaksian, menuju syahadat yang betul-betul kita lakukan dengan baik. Baik, kemarin kita bahas dan kita dalami sekarang pelan-pelan ya. Apa 10 macam amalan batin yang bisa menghantarkan kita ke musyahadah, menghantarkan kita untuk yakin kepada Allah. Amalan pertama yang kemarin adalah al-iman, yaitu apa? Iman, yakin. Apa definisi iman itu? Tidak ada keraguan. Iman kalau kita pahami menurut hukum syariatnya adalah meyakini apa-apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisannya para nabi, buktinya hukum-hukum. Itu kalau syariat. Jadi kita sedikit pun tidak ada keraguan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW berupa hukum-hukum kepada kita. Jadi semua hukum yang Allah hantarkan kepada kita ini kita yakini dengan benar bahwa ini adalah baik untuk kita. Ya Pak Ibu ya. Mohon maaf, ada yang paling berat untuk ibu-ibu. Hukum yang Allah berikan yang ibu harus yakini itu baik. Apa Bu? Punya istri banyak suaminya 4 minimal maksimal. Jadi ada hukum Allah. Di sana Allah menyuruh gimana? Nah, bukan poligami. Pangkihu, menikahilah wanita itu masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu
masna, 2, 3, dan 4. Jadi jangan 1 padanya, harus 2, 3, dan 4. Itu berat ya buat ibu ya? Betul Bu, itu berat kan? Berat tuh Bu. Gimana? Gitu kan? Ya. Nah, tapi ini adalah hukum yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita yakini bahwa itu adalah kebaikan. Dimana kebaikannya belum selesai, itu masih koma. Fa'in ta'dilu fawahidan. Kalau tidak bisa adil, cukup 1. Pertanyaan selanjutnya, adil milik siapa? Milik laki-laki apa milik Allah? Nanti bisa nggak seorang laki-laki adil? Tidak bisa. Aduh, tidak bisa. Nah, gitu ya. Jadi hukum-hukum Allah itu tidak boleh kita pilih-pilih. Semuanya harus kita apa? Ya, harus kita iman, yakini. Hukum waris. Perempuan 1, laki-laki 2. Itu kadang kita nggak berani. Bagi rata aja, misalkan. Ini hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah itu bukan sesuai keinginan kita. Hukum-hukum Allah harus sesuai keinginan Allah. Ini yang pertama tentang hukum. Jadi di dalam hukum, di dalam aturan, Allah telah mengatur kepada kita. Yang dengan aturan itu kita harus yakini bahwa aturan itu adalah aturan terbaik dari Allah untuk manusia. Maka kita mentaati. Betul? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk kaum wanita. Bahkan Allah meletakkan keridhoannya berada dalam keridhoan suami. Adil betul Bu? Ya, kita harus yakin bahwa itu adalah keadilannya Allah. Memang Allah seperti itu. Karena Allah meletakkan kekuatan doa, ketajaman doa ada di ibu-ibu, di perempuan. Wanita yang doanya diangkat ke Allah, wanita yang berucap kepada Allah atas doanya, maka tidak ada satupun halangan, doanya pasti dikabul oleh Allah untuk 3 orang. 1 untuk suaminya, untuk anak, dan untuk seorang anak perempuan bagi ayah. Artinya di sana Allah meletakkan kemuliaan wanita. Jadi suami tidak boleh main-main. Letak utama dalam iman yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah tentang hukum Allah harus kita terima dengan baik. Ya Pak ya? Semua hukum Allah, semua syariat Allah tidak boleh kita tawar. Betul? Tidak boleh kita tawar. Kata Allah berikan hukum, wa halallahu al-bai'a wa harramul riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Itu juga hukum Allah, harus kita ikuti dan itu yakin Allah itu melakukan sesuatu dengan kebenaran. Itu namanya iman. Kita berharap seluruh jamaah Majelis Al-Mustaghfirin kajian kami ini adalah pribadi-pribadi yang taat dengan hukum-hukum Allah. Siapa itu? Ya, insyaallah. Jadi apa sih hukumnya Allah? Sebelum kita telepon kita sudah sami'na wa ata'na dulu. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi ibu tidak menolak kan Bu? Ya. Tentang hukum bahwa laki-laki ini disuruh 2, 3, 4 tidak kan? Tidak salah. Masih berat ya Bu ya? Untuk menerima masih berat. Ya. Enggak. Tenang aja, bukan yang bicara ini bukan pelaku poligami. Bukan pelaku poligami. Artinya saya menyampaikan ini adalah bukan saya merayu ibu agar suaminya jadi 2, 3, enggak. Ibu tidak boleh menolak hukum Allah. Dan suami yang paham tentang agama itu berpikir beberapa kali untuk menikah. Ya, jadi begitu dirahmati Allah. Ya. Nah, harus kita yakini ini sebagai bagian dari hukumnya Allah. Karena terkadang wanita diuji sama Allah dengan hukum ini.
Pernah ada yang meneliti kan, ada penelitian. Kebetulan saya nguping, isi saya ditanya oleh mahasiswa, Ustadzah, gimana menurut Ustadzah? Poligami itu boleh tidak? Oh boleh, kenapa tidak? Itu hukum Allah. Itu sama siapa? Sama Ustadznya. Sampai saya, awas loh, jangan. Kalau hukum boleh, tapi ketika ketemu saya jangan loh. Jadi inilah iman, ya. Inilah apa? Iman. Iman itu yakin semua yang diberikan Allah itu yang terbaik, termasuk hukum-hukumnya. Gitu ya. Bagaimana wanita harus menutup aurat, itu yakini. Ini adalah perintah dari Allah. Aurat wanita sudah ada ukurannya, aturan sudah ada. Maka yakini semuanya, kita menerima taslim, menerima pasrah, berserah diri pada Allah dengan seluruh hukum-hukumnya. Oke, setuju Bu? Tidak boleh hukum Allah itu dipermainkan dengan keinginan nafsu kita. Justru yang harus disiapkan adalah tundukkan nafsu kita dengan hukum Allah. Itulah iman. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini bagian iman tentang hukum. Jadi karena disampaikan di sana, kalau dalam hukum dari salah satu kitab, kalau tidak saya kitab Sulam Tijan, kitab Tijan dikatakan bahwa iman itu adalah meyakini apa-apa yang disampaikan Allah melalui lisannya Rasulullah SAW. Buktinya apa? Hukum. Ya. Nah, yang kedua yang disebut dengan iman itu adalah meyakini bahwa di balik aturan-aturan Allah itu ada hikmah yang luar biasa. Misalkan kita melaksanakan sholat, yakini di balik kita melaksanakan sholat itu ada kebermanfaatan yang banyak kepada kita. Yakini bahwa ketika kita diminta oleh Allah puasa 1 bulan penuh, ada kebermanfaatan yang luar biasa dari perintah Allah. Betul? Yakini ketika kita sedang nyenyak-nyenyak tidur, disuruh bangun dan kita melaksanakan sholat subuh, yakini bahwa di sana ada keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan iman. Iman itu keyakinan bahwa semuanya baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat dari mana? Melihat dari logika iman, maka setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita, ciri orang beriman itu membuktikan. Apa Bu? Membuktikan. Ya. Dikatakan kalau kita melaksanakan tahajud, maka maqam mahmuda. Kalau tinggikan derajat kita, maka buktikan bahwa orang-orang yang terbiasa melaksanakan tahajud, Allah akan tinggikan derajat. Allah sampaikan orang-orang yang bersedekah, Allah lipat gandakan berapa? 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Buktikan nih. Kok nggak terbukti? Jangan-jangan kita bukan bersedekah, tapi cuma ngasih biasa aja. Karena sedekah itu tidak ada harapan dapat 70 kali lipat. Sedekah itu tidak ada harapan kita dikembalikan sama 700 kali lipat, tidak. Jadi paradoks ya Bu. Jadi begini, saya memberi, bismillah saya beri agar saya lunas hutang. Saya yakin saya hutang-hutang. Lunasnya enggak? Hutangnya enggak? Lunasnya enggak hutang-hutang. Hutangnya enggak lunas. Saya bersedekah niatnya lunas hutang. Saya yakin enggak lunas. Yang betul gimana? Sedekah karena apapun itu urusan masalah 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Gitu. Ya. Nah, gitu. Nah ini apa yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa meyakini tentang makna dari iman. Jadi iman itu dahsyat. Ya. Iman itu adalah proses kita untuk meyakini, dan iman itu memang proses. Iman itu bertumbuh. Yang kita khawatirkan jangan-jangan iman kita tidak bertumbuh, usia kita bertambah, iman kita tidak bertambah. Ya.
Jadi iman itu seperti pohon bertumbuh, dan iman itu akan berbuah. Nah, yang kita khawatirkan iman kita enggak bertumbuh dan enggak berbuah. Semakin kita bertambah usianya, seharusnya keimanan kita semakin bertambah. Apa keimanan itu? Keyakinan kepada Allah. Ya. Nah, ini yang butuh terus kita evaluasi, jangan-jangan keimanan kita tidak bertambah. Nah, karena iman ini adalah amalan batin, maka yang kita koreksi bukan lahirnya tapi batinnya. Gimana sih ciri orang yang beriman itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati. Itulah orang beriman. Berarti cara menumbuhkan iman itu adalah di mana posisi kita hari ini. Kita masih banyak takutnya, masih banyak sedihnya. Berarti kita terus harus bertumbuh sampai pada titik di mana nggak ada kesedihan buat kita, nggak ada ketakutan. Ibu-ibu kalau ditinggalin suami di rumah, hujan besar mati listrik, terus di kamar mandi ada yang mandi, kira-kira biasa saja kan? Kalau ibu biasa saja berarti ibu sudah tumbuh imannya. Kurang mandi gitu. Nah, ya. Pas kita buka, sedang apa kau buka ini pintu, saya lagi mandi gitu ya. Terus dilihat nggak ada siapa-siapa, terus gimana kita? Nah, kalau nggak takut berarti kita sudah bertumbuh iman. Kira-kira takut nggak Bu? Takut. Manusiawi takut. Kenapa takut? Persepsi sejak awal bahwa yang kayak gitu itu menakutkan, padahal tidak. Sama-sama makhluk, sama-sama makhluk halus. Sama-sama makhluk halus katanya. Itu kan persepsi yang sudah kita tanamkan sejak awal, terhipnosis kita itu. Kayak mohon maaf, ibu-ibu yang takut kecoa, itu sama dengan kita takut hantu. Ibu-ibu takut kecoa itu kan karena dulu mungkin dikejar kecoa, sampai sekarang ada kecoa itu wah terpirit-pirit, nangis itu, wah kecoa. Padahal kecoanya lebih besar daripada ibunya ya. Enggak kan, kecoa cuma segini, tapi takut sama kecoa. Kenapa takut? Karena sudah terpersepsi. Begitu juga dengan makhluk halus seperti ibu-ibu. Ya kan sama sebetulnya, cuma beda nggak kelihatan. Yang bikin kita takut itu persepsi. Coba sekarang bawa persepsinya, teman saya itu kok mati lagi, dia teman saya itu kan dari film awalnya. Kenyataannya nggak begitu. Energi itu nggak berbentuk. Ya, jadi berbentuk itu persepsi kita sendiri. Enggak begitu. Memang kalau kita memakainya pakai energi juga ya ketahuan bentuk mereka. Cuma kalau enggak ya enggak biasa. Dan nggak apa-apa tuh, ibu juga lihat kucing biasa kan? Biasa. Iya, lihat kelinci juga biasa. Nggak aneh kan? Kenapa lihat yang telinganya panjang jadi aneh? Gitu ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati bagi seseorang yang apa sih yang membuat seseorang takut? Sebetulnya satu, takut mati. Itu aja sebetulnya. Yang membuat kita takut itu awal karena takut. Padahal kematian itu semua orang pasti akan mengalami. Maka yang harus kita rubah, bahwa jangan takut mati. Takut kalau mati tidak bertemu Allah, nggak takut matinya. Tapi kalau nggak bertemu orang yang kita takuti, maka fokus kita ini ibadah, berikhtiar yang terbaik. Itu adalah iman. Jadi terus tumbuhkan iman kita. Parameternya, kita sudah takut nggak? Masih ada takut nggak di tempat-tempat yang gelap? Kalau takut sama hewan-hewan, ya itu wajar ya. Hewan misalkan ular, wajar. Ular kan berbisa ya.
Terus penjahat ya takut, wajar. Tapi kita secara tidak dalam diri kita tidak ada ketakutan itu. Artinya ketakutan itu berkurang, pelan-pelan berkurang sehingga tidak ada rasa ketakutan. Nah itu namanya orang-orang yang sudah bertumbuh iman. Jadi ibu, bapak, iman ini butuh ditumbuhkan, butuh disiram, butuh ditumbuhkan, butuh diawasi, sehingga tumbuhnya subur, tumbuhnya bagus, dan apa yang diinginkan oleh Allah, kita menjadi pribadi yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah bisa terwujud. Karena kemarin kita bahas bahwa tujuan Allah menciptakan kita itu ada 3. Satu apa? Kita ada tahapan-tahapannya 3 tingkatannya. Satu, kita menjadi abdinya Allah. Ini tahapan awal. Jadi apa yang harus dilakukan di abdinya Allah itu, kita harus sadar bahwa kita ini hambanya Allah, ciptaannya Allah. Ini tahapan awal dalam beriman. Sudah apa belum itu? Oh belum. Di mana berarti? Bukan di sini berarti. Lupa. Nah, jadi tahapan yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, beriman itu adalah yakin bahwa kita adalah hambanya Allah, Abdullah. Tahapan awal. Karena Allah memang tujuan kita diciptakan agar kita tahu bahwa kita ini hambanya Allah, agar kita tahu bahwa kita ini lemah, agar kita tahu bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Maka Allah berikan masalah, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah agar kita ini tahu kita ini lemah. Butuh siapa? Allah. Jadi kalau kita dikasih ujian kok masih sombong, itu kebangetan. Kalau bahasa halusnya belegu. Agar nggak tahu di sini. Ada yang tahu kan? Ya, bela. Belegu, tahu belegu? Udah, alhamdulillah. Jadi kalau kita udah dikasih ujian kok merasa diri kita ini belum hambanya Allah, itu waduh, masya Allah, kemana tuh? Dengan ujian itu membuat kita lemah, membuat kita nggak punya apa-apa, membuat kita nggak bisa apa-apa. Itulah semuanya izin Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, kita dikasih apa? Musibah, agar kita ini betul-betul merasakan tidak punya apa-apa. Hanya punya siapa? Allah. Kalau kita dikasih sama Allah dengan tiga tanda yang kita lupa, yang mungkin kita lupakan. Satu, lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang. Kita lupa, maka Allah kasih musibah. Agar kita ingat bahwa kita ini lemah. Padahal kalau kita cukup dengan 3 tanda ini, kita sadar, insya Allah tidak terlalu banyak kasih kepada kita apa? Musibah. Namun kalau kita lupa bahwa kita ini ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang, sehingga kita paham, oh iya, aku tuh tidak berdaya. Aku ini bukan siapa-siapa. Melepaskan keakuan kita karena memang tidak ada. Nah itu yang diinginkan Allah. Ini tahapan apa? Abdullah. Tahapannya apa Pak? Abdullah, hamba Allah. Harus kokoh dulu akarnya Bapak Ibu. Kalau pohonnya ingin berbuah, akarnya harus kuat dulu. Apa akar dari iman? Kita sangat yakin bahwa kita ini Abdullah, hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang tidak punya apa-apa. Harus clear dulu. Bahasanya kita harus sampai ke sini dulu. Ya. Maka Allah sampaikan Allahus Samad. Aku ini tempat bergantung. Bergantung siapa? Hamba-hamba yang dhaif dan lemah itu. Bahkan awalnya kita berada di rahim ibu pun menggantung. Namanya nutfah. Betul? Ini tahapan apa? Keyakinan bahwa kita ini adalah abdu. Banyak caranya Allah. Ngasih ujian, ngasih apa? Sampai mentok Bu. Kita sudah menyiapkan jadi tahu jadi beres, bahkan lama kita udah kemana, tiba-tiba belum nggak jadi ya, karena kita nggak ngurus. Itu adalah tandanya kita disuruh kamu nggak bisa apa-apa, lemah. Harus pada siapa?
Nah, ketika kita bertemu dengan itu langsung ya Rabbi, ya saya ini Abdullah. Lalu bagaimana sang Abdul bekerja? Sang Abdul bekerja selalu menyertakan sang pemiliknya, yaitu siapa? Allah. Dan dia tidak akan merasa dia bisa, dia tidak akan mengikuti apa yang terjadi di besoknya. Sing penting aku hari ini kerja, sing penting aku hari ini ikhtiar, hasil monggo kersoniku berjam. Itu Abdul. Walaupun berat ya, namun harus begitu Abdul. Dan ini adalah namanya dasar akar pertama dari iman. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalilnya. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Maka ini dasar iman kita. Ada nggak dalam keyakinan di hati kita, Bu? Perasaan ini, perasaan menghamba pada Allah. Ya. Saya ingin mendalami lagi. Gimana sih caranya kita betul-betul merasa bahwa itu adalah kita ini sedang merasa mengapa itu ya? Presisinya yang tepat itu seperti apa kita merasakan? Itu penting. Ibu kenapa? Kalau ibu ke masjid kok tenang? Ibu kenapa kalau masjid, misalkan ke masjid Agung Jawa Tengah, duduk di ruang utamanya kok tenang? Kenapa? Ibu kenapa kalau di laut tenang? Ibu kenapa kalau di hamparan sawah yang luas tenang? Kenapa? Karena di sana ada kekosongan, keluasan dan kekosongan. Ibu datang ke Masjid Agung sekarang langsung datang ke rumah sumpah. Kenapa? Isi sumpah, betul nggak? Pojok sana sepatu, pojok sana apa? Baju digantung-gantung, pojok sini cucian yang belum diselesaikan. Ya mohon maaf, kos kaki lah apalah di sana. Sini apa? Isa-isa yang belum selesai ya. Terus ada sampah. Itu sampai ke rumah langsung sumpah. Kenapa sumpah? Penuh. Betul. Jadi fitrah kita ini suka kekosongan, keluasan dan kekosongan. Maka kalau ingin lagi presisi, di manakah letak seorang hamba itu? Letak seorang hamba itu dia yang sudah melepaskan semua kesumpahan pikirannya. Pada dilepas sama dia, sehingga hatinya kosong dan luas. Ya Bu ya, saya mau tanya, pikiran ibu ini sumpah apa kosong? Kosong. Yang membuat misalkan kita ini pikirannya sumpah itu karena kita terlalu banyak apa? Mikir. Coba dihilangin itu pikirannya. Yang tidak perlu itu dihilangin, jelasin aja, udah. Maka nanti akan luas. Sudah luas, kosong. Itu damai pikirannya. Nih hati kita ini kalau masih ada iri dengki sama orang itu sumpah. Di sini masih ada manusia, ada makhluk sumpah. Di sini ada harapan kepada makhluk, di sini ada iri dengki, di sini ada kebencian. Udah sumpah hati capek, udah lepasin semuanya, kosongin hati kita biar dia luas. Itulah yang disebut dengan hamba Allah. Jadi menghilangkan keakuan. Enggak ada sedikit pun merasa diri saya itu ada, betul nggak? Terus lihat tuh anak-anak itu luas dan kosong, jadinya seneng dia. Kenapa kita nggak senang? Karena sumpah dengan persepsi kita sendiri. Betul nggak? Ini wajah-wajah banyak pikiran ini. Apa-apa dipikir. Dibatar kalau bahasa Jawa. Ya. Jadi dibawa pikirannya ke sini, dibatar ke hatinya disumpah. Aduh, capek sekali. Berat kayaknya. Kenapa? Memang karena pikiran kita. Coba dilepasin. Cara lepasin gimana? Udah kita bawa ke laut ya. Terus jalan sampai aku kelihatan sama orang ya.
Jadi Bapak Ibu dan Hadirin Allah, yuk kita ikhtiarkan, kita siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita hanya hamba Allah. Hamba itu tugasnya gimana? Ikuti perintahnya Tuhan kan? Terserah Tuhan ini gimana? Menurut Tuhan. Ayo lihat. Saya misalkan di bawah siapa? Menurut siap perintah Pak. Siap perintah Bapak. Cuti siap. Oh kita langsung siap-siap ya. Kenapa? Karena kita paham kalau kita siapa? Bawahan. Betul? Masya Allah. Nah, begitu juga saat kita kepada Allah begitu. Sampun. Apa perintah Allah kita ikut. Tidak usah terlalu banyak memikirkan hari Assalamualaikum. Ini tahapan pertama. Jadi presisinya adalah lepaskan pikiran kita, lepaskan kepengatan di hati kita, lepaskan semuanya, biarkan pikiran kita kosong dan luas, biarkan hati kita kosong dan luas. Insya Allah segera. Jadi kan kenapa kita lihat masjid itu luas dan kita tenang? Karena memang luas kita melihat. Sekarang kalau kita mencoba hamparan masjid di dalam hati kita, kita perluas, kemana-mana kita tenang. Karena hati kita luas dan kosong. Setuju? Gimana caranya? Ditata di manajemen. Kalau di lemari, baju-baju yang sudah usang sudah dibuang saja. Baju-baju yang bagus sudah kita jadikan untuk misalkan sedekah, nggak boleh yang yang bagus kan? Yang kurang-kurang bagus sudah kita apain? Kita manfaatkan buat para petani, misalkan untuk sawah ya, boleh. Yang bagus-bagus silahkan untuk disedekahkan. Terus lemari kita gimana? Kosong. Terus saya pakai baju apa? Pakai baju. Boleh lah. Jadi betul-betul ditata sehingga lemari kita ini nggak penuh. Hanya beberapa baju saja, yang lainnya sudah kita sedekahkan. Begitu juga di pikiran kita, tata nih mana yang masih kita pakai, mana yang sudah kita hilangkan. Mohon maaf, disakiti tahun kemarin nggak usah dipikirin lagi, udah selesai. Betul? Mohon maaf, kita dulu pas SMA juara 1 siswa teladan. Ya, itu usaha udah selesai itu. Usah dibikin, gua nih dulu juara 1 sekota, ya sekota, ya sekabupaten, enggak setingkat TK. Dulu saya masih juara di sana ya dulu, sekarang udah enggak, buka lepas. Ini udah usang, nggak usah dipakai lagi, ya. Sekarang apa yang kita pikirin? Udah yang ada di sekarang apa? Itu yang kita pikirin, maka insya Allah akan menjadi apa? Luas. Terus? Luas, kuncinya luas dan lapang, kosong dan luas. Kosongnya aja pikiran. Tapi nggak hampa ya? Ya. Hampa itu tingkatan untuk meditasi orang. Ini kan tidak, kita sedang sadar. Maka kalau sadar itu kita hanya mengatakan bahwa pikiran kita ini kosong dan luas. Maka saat diisi hari ini masuk semua, gitu. Karena tidak pernah. Gitu ya. Yang mana kalau ilmu diarsipkan, Bu. Udah ilmu itu lagi nih. Paham udah, dia akan otomatis menyimpan sendiri dan tiba-tiba satu saat ketika diminta itu akan keluar. Keluar deh. Kecuali ada gangguan. Rudi. Namanya siapa ya? Lupa. Rudi ya. Nah, Rudi bisa jadi pas ketemu tidak fokus. Sedang penuh pikirannya. Gelas kalau penuh diisi gimana? Tumpah. Jadi tumpah diisi. Kenapa? Karena penuh. Pikiran kita penuh. Diisi materi itu nggak bisa. Ibu sedang capek. 2 hari jalan-jalan aktivitas. Terus dipaksa untuk ikut hikam. Ini belum tidur. Kira-kira masuk gak, Bu? Insya Allah nggak masuk karena penat pikirannya. Maka dikosongin dulu, caranya apa? Tidur. Ilmu tidur masih ingat, Bu? Masih lupa kayaknya. Apa nanti praktekkan?
Enggak ya. Ilmu tidur itu penting karena itu ilmu kosong. Jadi mengosongkan pikiran kita itu pada waktu tidur. Dan ciri orang yang menjadi hamba Allah, cirinya mudah tidur. Yang masih penuh pikiran, sulap bahasa Jepang. Lakuin ya. Muter sini masih belum bisa, muter sini belum bisa, bangun lagi, minum dulu, gini lagi. Pikiran kemana-mana tuh. Nah ini malah intinya berarti apa? Pikirannya belum kosong. Nah orang yang kosong pikirannya tidur klik langsung. Iya. Apalagi kalau sudah ada tanda, beberapa yang dikasih anugerah sama Allah kan ada tandanya bahwa dia sudah tidur. Lagi ngobrol sama saya, ya begini ketawa-ketawa, udah sebentar yuk ya tidur. Langsung. Wah, ini luar biasa banget. Saya senang dengan sama orang kayak gitu. Senang. Walaupun saya sulit tidur karena mendengar apa? Tapi itu luar biasa, menyenangkan buat saya. Kenapa? Beliau ini ketika bicara semangat sekali, pas aku tidur, langsung keren banget. Artinya apa? Kosong pikiran. Di kajian tidur juga tanda nggak? Apa? Di kajian tidur. Itu tanda terlalu khusyuk. Ya. Baik, itu ya tahapan pertama iman itu apa, Bu? Hamba Allah. Yakini bahwa kita adalah hamba Allah. Oke, nanti dieksplor sendiri, dikembangkan ya. Intinya kalau kita sudah mampu memahami bahwa ini akar, namanya akar harus kuat. Maka kekuatan kita saya kira sudah merasakan nol di sisi Allah. Harapan kita cuma kepada siapa? Allah. Kalau ada dalam diri kita masih ada keakuan, agak sulit kita untuk beriman. Saya yakin itu. Yang kedua, tahapan kedua, level kedua namanya adalah khalifatullah. Ini namanya batang. Apa, Bu? Khalifah. Keyakinan bahwa kita ini adalah khalifah. Khalifah itu apa? Pemelihara, pemimpin yang tugasnya cuma satu, yaitu bermanfaat. Kita sudah bahas dalam kajian kita bahwa tugas kita ini sebagai apa? Penolong. Khalifah itu penolong. Jadi pikiran kita cuma satu, menolong, memudahkan, menolong. Itu khalifah. Karena saking pinginnya menolong, maka dia meningkatkan kompetensinya, keahliannya. Betul? Iya. Saya ingin menolong. Saya ingin menolong Bapak nih. Bapak kelihatannya sudah susah untuk mencari rezeki. Saya sekarang istrinya mau ikhtiar. Maka mulai meningkatkan kompetensi. Apa? Jualan online. Yang dijual apa? Batu kali. Serius batu kali itu? Ya. Ini apa laku ya? Apapun rumput-rumput kita foto, jual rumput sapi datakan. Rumput kucing dilalang. Rumput sapi tersedia 10 ton. Nah, terus ada yang datang, saya butuh 10 ton, nunggu 2 tahun ya Bu ya. Jadi artinya kita berikhtiar untuk meningkatkan kompetensi ketika kita ini paham bahwa kita ini sang penolong. Ya Bu ya? Nah ini khalifah. Jadi keyakinan kita bahwa kita ini penolong. Namanya penolong pasti Allah kasih kapasitas kemampuan. Maka saat kita dikasih oleh Allah tugas, kita yakini mampu saya. Betul. Tiba-tiba tanpa sadar ini di pundak kita ini banyak sekali beban. Bukan beban ya, tanggungan. Kalau kita yakin kita khalifah, kita mengatakan bisa. Ada siapa? Allah. Kenapa? Akarnya hamba Allah. Bisanya itu yang bilang bisa siapa? Allah. Ya. Kalau saya bisa, ini bisa. Ingat ya, agak sedikit tipis ya antara percaya Allah sama percaya diri. PD sama PA. PD itu adalah merasa diri mampu. Kalau PA merasa bahwa Allah akan menolong. Tipis, cuma sama-sama yakin. Bisa nggak? Bisa. Tapi artinya Allah bisa. Saya
Maka harus clear dulu di akal, clear bahwa kita nggak bisa apa-apa. Jadi ketika kita dikasih tugas, yang ngasih tugas siapa? Allah. Pasti Allah ngasih pada kita kemampuan. Maka di level pertama, di level akal itu kita merasakan betul-betul lemah, doif. Di level kedua ini kita betul-betul merasa berdaya dan berenergi. Ini dua hal yang Allah selalu lihatkan pada kita siang dan malam, gelap dan terang. Jadi dua hal yang beda di dalam diri kita, apa namanya, sikap. Satu merasa lemah sekali, yang satu merasa semangat dan unstoppable. Nggak bisa disentuh siapapun, nggak bisa. Pokoknya saya emang nggak ada yang bisa mengalahkan saya, nggak ada yang bisa apa namanya menghalangi saya. Kalau saya udah punya keinginan, terwujud. Gitu. Tapi yang bicara bukan kita. Nggak ada. Dan itu ada proses. Maksudnya prosesnya dari apa? Dari kita. Hati yang sudah mengatakan, Bu, nggak bisa dikalahin gitu kan. Tapi sebelumnya, aduh kita nggak bisa apa. Tapi tiba-tiba nggak bisa dikalahin. Siapapun nggak bisa dikalahin. Kamu yang menang. Kita yang bicara bukan kita lagi. Yang bicara siapa? Sama apa menang? Allah. Ini dua. Ingat, ini iman ya. Ini kelihatannya dibicarakannya mudah, tapi dipraktekannya butuh proses. Bukan susah, butuh proses. Sampai titik di mana kita mengatakan, saya mampu melakukan apapun. Apapun saya mampu lakukan. Tapi sekali bukan pede ya, bukan sombong ya. Berdasar dari akar itu. Kadang baca itu ada takutnya itu. Nah, untuk tahu ya, akarnya kuat dulu. Akarnya kuat dulu. Akar. Ya. Maka kita cek dulu, ada nggak perasaan di hati kita sombong? Ada nggak perasaan selain dekat sama Allah? Kalau ada, berarti itu dari setan. Sederhana sebetulnya. Karena kekosongan hati, kekosongan pikiran akan bisa mendeteksi itu setan apa? Kesadaran kita. Kalau setan pasti akan mengkeruhkan apa? Hati kita. Oh, ini setan. Banyak isi pada itu. Gitu ya. Jadi kalau kita ada mengatakan nggak bisa dikalahin, oke, kita mantap, betul-betul nggak bisa dikalahin. Karena yang bicara bukan kita. Bisa dipahami maksudnya? Ini tingkatan kedua iman. Maka di sini nggak ada rasa takut, Bu. Nggak ada rasa khawatir. Levelnya di kedua ini. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Itu adalah di level khalifah. Tapi level khalifah itu akan muncul kalau sudah ada akarnya. Akarnya nggak ada yang nggak bakalan muncul. Yang ada adalah kamuflase. Apa kalau bahasa kita ini? Kalau tipu apa namanya? Ya KW, kamuflase, tidak asli gitu. Itu hanya menipu kita saja. Itu topeng saja. Kita merasa bisa, kita merasa hebat, itu topeng saja. Sejatinya kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita sudah menguatkan terlebih dahulu iman kita di paling dasar itu sebagai hamba Allah yang nol, tiba-tiba kok tanpa kita ini minta, kok kita mengatakan saya mampu, itu adalah keyakinan yang kuat dari siapa? Allah. Di sana tidak ada khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ibu tidak takut sama makhluk halus itu, ya berproses, Bu. Dia langsung, mana saya nggak takut, tapi hatinya pantatnya kepot-kepot. Ini kalau ada di belakang saya lihat gimana, itu berarti itu namanya kamuflase, belum betul-betul ya. Tapi kalau kita ini betul-betul dari awal, ya memang nggak takut. Ya udah, kamu mandi aja, jangan ganggu saya. Udah sana mandi sampai bersih ya. Jangan apa? Habisin sabun saya. Udah mandi sana. Nggak ada kan ketakutan? Ya Ibu. Kita yakin, terus kita lihat bahwa setiap menerima kejadian apapun itu semua nggak tahu. Terus kita benci gitu kan? Diuji ya. Ya memang begitu, Allah pasti uji. Itu maksudnya kita kan
kan enggak, bukan nantang ya, tapi cuma Bukan. terima gitu ya. Iya. Terima ya, siap menerima apapun gitu kan, Iya. kejadian gitu. Iya. Langsung dikasih gitu. Ini itu cara menghindari jangan-jangan kalau kita ngomong itu nanti kasih uji lagi. Kalau itu kasih uji lagi. Enggak, jadi begini Bu. Ya Allah, saya siap menerima apapun kehendak-Mu. Terus Allah kasih, tidak sesuai keinginan. Oh iya, iya. Ternyata nggak enak juga ya. Tapi Bismillah lah, karena ini kehendak-Mu, berarti di sini ada yang terbaik. Dinikmati saja. Karena Allah pasti memberi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ya, manusia tidak akan pernah hilang dari ujian. Betul. Satu hal yang paling penting, kalau saya mengambil apa yang disampaikan oleh filsuf, sejatinya manusia itu hidup dalam kesusahan karena manusia punya keinginan. Karena keinginan itulah yang membuat seseorang menjadi menderita. Jadi kalau kita tidak ingin menderita, bukan nggak usah punya keinginan, kendalikan keinginan. Kendalikan apa? Keinginan. Understand? Ya, ya. Ini mau tanya sedikit Pak tentang rezeki, terkait rezeki ya. Jadi kalau orang Jawa itu bilang gini Pak, jembar artinya jembar seperti dalam konteks hikam ini bagaimana sebetulnya start mudahnya sehingga Ya, jembar oke. artinya Ya. segini dan doa-doanya apa? Ya. Baik, tahapannya Bu. Ya, baik. Itu ada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga. Jadi saya lanjut dulu ya untuk sampai pada pertanyaan. Jadi tahapan kedua itu adalah khalifah. Ciri khalifah itu adalah satu, dia sangat yakin dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, dia adalah pribadi yang melakukan sesuatu dengan totalitas. Jadi dia yakin bahwa yang dikerjakan itu selalu memberi yang apa? Yang terbaik. Selalu totalitas, selalu yang terbaik. Dia dalam hidupnya hanya satu yang dicari adalah fadilah. Pernah saya sampaikan ya. Fadilah itu apa? Keutamaan. Yang dia cari keutamaan. Maka kalau dia kerja ya dia cari keutamaan. Kerja yang utama gimana? Ya kerja keras. Kayak Siti Hajar yang biasa bekerja keras akhirnya mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi khalifah itu adalah muncul jadi gini. Kalau kita kuatkan, ini hakikat. Akarnya apa? Hakikat. Kekuatan iman, kesadaran, kehambaan itu hakikat. Nah, tahapan kedua ini syariat. Syariat itu apa? Kita bertemu, beraktivitas di mana? Di dunia. Betul. Dan di sini mindset kita harus yakin bahwa kita ini khalifah. Khalifah itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Inggrisnya greatness, terbaik. Orang yang merasa dirinya terbaik. Jadi kita mengatakan bahwa kita ini hamba Allah yang sudah dipercaya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing dalam tugasnya masing-masing. Ini level kedua keyakinan. Jadi ingat, keyakinan harus diaplikasikan dalam syariat. Tidak hanya dalam hakikat. Karena mohon maaf, sekarang yang mengambil alih dunia ini ternyata orang-orang yang tidak memiliki akar, tapi dia memiliki keyakinan semu dan dia bekerja dengan totalitas dan dia justru menang. Mohon maaf ya, umat Islam justru kalah secara profesional di bidang dunia. Kenapa? Karena dia mengatakan dunia bukan urusan saya ini ngurus apa? Tapi sebetulnya kita punya tema di sini ke apa? Khalifah fil ardi. Khalifah di jagat. Artinya kita sangat lekat dengan dunia dan dunia sebetulnya rindu dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Bumi yang kita pijak ini rindu dikuasai orang-orang yang beriman, dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya kalau kita sudah yakin nih, tahapan ketiga, kenapa Allah menciptakan kita supaya gini? Kita ini dimuliakan oleh Allah. Ini tahapan ketiga. Allah memuliakan kita. Dalilnya mana? Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Artinya apa? Allah menciptakan kita ini untuk disuruh diam. Disuruh istirahat. Ini tingkat terakhir. Di mana diistirahatnya? Di tempat yang indah, yang nyaman, yang bagus. Di mana? Di surga. Apa yang kita lakukan di sana? Makan apapun yang disukai. Ya. Jadi tujuan terakhir Allah menciptakan kita untuk Allah muliakan.
Maka kalau kita bicara tentang rezeki dalam konteks hikam, itu Allah berikan secara luas rezeki itu kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Tapi ingat, iman itu ada tahapannya. Itu yang terakhir itu buah dari iman. Buah dari iman itu keberkahan, keluasan. Gitu ya. Jadi jangan dibalik. Orang beriman tidak suka dunia. Bagi orang beriman dunia itu mata ul ghurur, iya di sana ada mata ul ghurur. Tapi yang kita cari bukannya itu, dunia itu apa? Ini darul amal, tempat kita beramal. Kasihan dunia kalau kita tinggalin. Nah, kita adanya di dunia, betul? Terus mohon maaf, yang tidak beriman, yang Allah takdirkan mereka serakah dengan dunia, terus menguruk dunia, merusak dunia, kan kasihan dunia. Terus kata dunia, ini orang beriman pada kemana sih? Apa nggak paham bahwa aku itu ridho, dikelola, dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Orang berimannya kemana? Gitu. Maka sangat senang Pak kalau misalkan kita nih sudah benar imannya, dunia ini ridho. Kalau kita ini orang terkaya di dunia ridho. Kenapa? Orang beriman kalau kaya nggak bakalan merusak, tapi memberikan apa? Bermanfaat. Kalau jenengan punya gunung, terus gunung itu ada tambangnya emas, itu seneng, emasnya seneng dipegang sama siapa? Orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman nggak mungkin emasnya dipakai untuk apa? Bakal untuk kebermanfaatan. Jadi paham ya? Ya. Ini kamu begini Pak. Jadi kamu sudah bikin kita ini jauh dari dunia. Justru ikam itu mengajak kita untuk menguasai dunia agar benar. Karena sesungguhnya dunia ini seneng, nunggu, rindu dengan orang-orang beriman. Betul? Jadi paham ya? Jadi tahapan ketiga dari iman itu apa? Dimuliakan. Kemuliaan. Jadi pertama penghambaan, yang kedua khalifah, yang ketiga kemuliaan. Dimuliakan Allah. Namanya dimuliakan apa? Ya Allah berikan semuanya. Jadi kalau ditanya, Utsaiz sudah beriman? Belum. Kenapa? Belum menguasainya. Masih malas. Padahal harusnya tidak. Artinya masih ada tidak konsisten di dalam keyakinan di hati kita. Suruh bisnis masih malas. Suruh uangnya banyak, malas. Kalau dikasih uang punya, nyari uang, malas. Ini kan berarti masih belum kongruent. Betul. Jadi kita ini sudah beriman? Belum, masih proses. Bisa jadi kita turun lagi ke bawah, memperbaiki akar. Jangan-jangan akarnya nggak kuat. Jangan-jangan penghambaan kita kepada Allah nggak. Kalau ini kuat, maka khalifahnya menjadi kencang. Ya. Ada ya, ibu sosok seorang ulama itu sekarang berarti di Bandung apa di Jakarta ya? Itu beliau itu kalau dilihat nggak ada capeknya. Tidak tidur tuh nggak ada capek. Mengadakan kajian jam 1 malam sampai pagi, cerita bicara ceramah, itu matanya seger, nggak ada capeknya. Aneh orang. Ya. Jadi nggak ada capeknya, nggak ada sakitnya, kuat terus. Ini kan? Bisa jadi memang beliau sudah masuk ke level itu. Ke level di mana kehambaannya kuat, dia menikmati menjadi seorang khalifah. Antuk enggak ngantuk. Enggak. Zamannya udah ngantuk-ngantuk ini. Wah, beliau seger. Kalau saya kembali, jamaahnya segar, sayanya ngantuk balik. Nah, ini apa itu? Jadi, mari kita coba ikhtiarkan untuk mengokohkan terlebih dahulu ini. Di bawah apa tadi? Penghambaan. Jangan-jangan kita belum betul-betul menghamba kepada Allah. Yang kedua, jangan-jangan kita belum serius sebagai khalifahnya Allah. Diingat-ingat, bumi itu rindu dikuasai, dipegang oleh orang-orang beriman. Orang beriman kaya memusuhi dunia. Betul nggak? Kayaknya dunia itu, aduh mohon maaf ini kayaknya kalau kita megang dunia itu aib gitu.
Padahal kita dilahirkan di dunia, berpijak di dunia, tidur di dunia, betul? Oh kita, mohon maaf Pak bahasanya, anak yang durhaka sama ibunya, anak yang durhaka sama ibunya kita itu nggak tanggung jawab, dirusak dunia nggak tanggung jawab, jadi kitanya durhaka, ya Bu ya. Nah ini terutama bapak-bapak nih, ibu-ibu yang punya anak, ayo kuatkan keimanannya, nanti di level keduanya mereka akan menjadi pribadi yang mampu menguasai. Oke, masih ada waktu apa sudah selesai? Ini baru satu pendalamannya. Tetap iman. Sampai sini bisa dipahami dari iman nih Bapak Ibu. Itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ya, Qul ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wa kula minha ragadan haythu syi'tum. Jadi, nah bedanya begini. Kalau kakek kita masuk terlebih dahulu gimana? Di surga. Kalau kita akan masuk ke surga. Jadi puncak dari perjalanan hidup kita ini duduk di surga, istirahat di sana, makan yang disukai, ditemani oleh pasangan hidup. Enak kan ini? Ih, keren banget ya Pak ya? Ya, tapi dua tahap ini sekuat tuh, hamba sama khalifah. Oke, baik, kita lanjut dulu. Dua dulu ya. Yang kedua, ikhlas. Nah ini yang paling penting juga, ikhlas ini. Apa ikhlas ini? Ikhlas ini adalah amalan hati saat kita melakukan amal. Amalan hati saat kita berbuat sesuatu. Amalan hati saat kita melakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Tapi bagi kita yang sedang hajikan, semua amalan itu apa? Ibadah. Maka setiap amalan itu akan dilihat dari apa keikhlasan. Jelas apa? Jadi ikhlas itu adalah bicara amal ya. Kalau ridho, sabar, bicara menerima. Ya, beda ya. Jadi kalau ikhlas itu bicara apa? Amal. Saya sudah ikhlas, artinya saya sudah beramal. Ya. Amal yang bagaimana yang ikhlas itu hanya satu. Amal yang karena Allah. Maka kita sudah bahas sebelumnya makna bismillah. Apa bismillah itu? Atas nama Allah. Artinya melakukan sesuatu itu ya karena Allah saja. Atas nama Allah. Tidak ada. Lalu bagaimana ngecek kepada indikator keberhasilannya? Cek dulu hatinya. Ada nggak perasaan selain Allah? Di hati kita saat beramal. Ada nggak perasaan bangga? Senang nggak mempamer-pamerkannya? Ya, ngeceknya ingat, yang dicek adalah ke dalam. Ingat ini amalan apa? Jadi tidak harus kita sampaikan. Saya sudah ikhlas Pak. Tapi amalan apa? Jadi kita ucapkan sesungguhnya kita sedang tidak ikhlas. Ikhlas amalan yang hanya satu tujuannya Allah saja. Tidak sedikit pun berharap untuk dinilai, untuk dihormati, untuk untuk dikasih, Untuk dikasih imbalan dari orang. Tidak ada sedikit pun. Yang ngasih sudah. Nggak ada ya. Pokoknya ngasih ya, ngasih. Dikasih ya diterima, tapi tidak berharap apa-apa. Bisa dipahami? Itu terhadap apa? Amal. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan amal yang lain. Kita tersenyum sama tetangga, tersenyum sama orang lain. Tidak ada perasaan dalam hati kita sedikit pun berharap untuk dibalas. Jadi kalau kita tersenyum, dia cuek aja, ya biasa aja. Tidak ada perasaan kesel, cuek banget sih. Kalem itu Bu ya.
Atau mohon maaf, kita risih dengan orang yang slow, itu juga sama. Mohon maaf ya, kita merasanya dia sok, berarti kita ini risih kok kayak gitu banget sih orangnya, aku nggak suka. Itu juga sama, kita nggak biasa aja. Nanti tinggal kita sikapi aja. Understand? Jadi kalau kita koalisi dengan orang-orang yang merasa dirinya lebih daripada kita, merasa dia berjasa, itu kita sedang diuji keikhlasan. Ada yang kasih dia? Ada. Ini wanita sorry hasil gimana? Apa yang masalah? Gitu ya? Itu ikhlas. Nggak ada harapan kecuali siapa? Allah. Aplikasinya apa? Kalem bu, tenang. Tidak ada terpengaruh apa? Boles bu. Bahasa mana boles? Jawa. Jawa yang gitu. Jadi begitu bu. Bisa dipahami ya? Nah, yuk kita aplikasikan ikhlas itu, artinya kita nggak ada baper. Dipuji ya nggak apa-apa, dicaci ya nggak apa-apa. Biasa aja. Melihat orang yang misalkan kita melihat orang, ya biasa aja. Memang orang punya waktunya masing-masing, caranya masing-masing. Ujian yang sedang menata hati itu, kok gitu sih? Kok gitu sih dia? Kok kayaknya gitu sih? Nah, itu justru kita akhirnya gimana? Terganggu keikhlasan. Memang begitu ujiannya. Ujian orang yang sedang menata hati akan dikasih sama Allah ujiannya. Ya, kalau bahasa kerennya problem maker ya. Kita terkena enggak? Kalau enggak terkena ya sukses. Kalau enggak terkena, berarti remedi ya. Pas banget kan? Kok pada keluar gitu kenapa? Pas banget. Ya, kira-kira begitu ya bu ya. Bisa dipahami ya. Jadi andai kita hari ini sedang Allah uji untuk belajar ikhlas, andai kita ini sedang berniat untuk menjadi orang yang ikhlas, itu langsung cek guru biasanya. Allah kasih orang yang bikin kita ini sebel. Terkadang orang dekat. Terkadang orang dekat siapa? Suami, istri, anak. Terkadang orang dekat. Langsung itu cek dulu langsung. Apakah sedang? Nah, ayo coba. Dan tanpa diduga-duga itu sesuatu yang sangat membuat hati kita ini kesal gitu. Ayo coba, bisa nggak? Ayo, tanya ikhlas. Langsung. Hati kita ini dikasih sama Allah apa ujian. Nah gitu ya. Bismillah. Cirinya orang yang ikhlas, anteng, tenang, ya, damai. Dan itu kunci awal dari apa? Kosongkan pikiran, luaskan pikiran. Kosongkan hati, luaskan hati. Insya Allah damai. Setuju? Nah, berarti di mana dulu nih kita ini prakteknya bu? Untuk iman, praktek awal di penghambaan dulu ya. Siap bu? Kosongkan pikiran, luaskan pikiran, kosongkan hati, luaskan hati. Semua file-file yang sudah tidak dipakai keluar dulu ya. Disakiti 3 tahun yang lalu udah dihilangin ya, nggak usah diingat-ingat lagi. Setuju? Kemarin 2 minggu kemarin disakiti dihilangin. Udah nggak apa namanya bahasa kita sekarang sudah tidak sudah nggak up to date ya, sudah tidak sesuai. Udah buang aja. Yang cocok aja sekarang yang kita pakai. Yang sudah basi dibuang sehingga tidak memenuhi pikiran kita. Betul? Sesuatu yang belum terjadi udah gak usah kita pikirin. Di sana aja. Karena mohon maaf, kita mengambil pikiran kita, energi besar kita untuk menghayal sesuatu yang belum terjadi. Ya, kata Bu Desi, ya Pak ya, nanti kalau sudah ketabrak tanah kita sama tol, kita ganti ke sini ya. Kita bikin rumah yang agak luas ya Pak ya. Terus sampai 2 di sini ada mobilnya. Wah itu kan energinya besar, betul? Itu energinya besar. Nah, itu kita memenuhi pikiran kita dengan sesuatu yang belum
Yuk nikmati yang ada. Setuju? Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Insya Allah masih ada berapa? 8 ya pendalaman. Saya kalau saya lewati eman-eman karena ini ilmu batin, ilmu hati harus dijalankan. Kalau ada yang tersinggir nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Karena saya juga tersinggir. Ya. Oke, kadang kita tutup dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.